Hai Om Andro. Halo, suaranya nggak kedengeran ya? Halo. Suara saya atau suara apa nih yang Suara error Om nih? Andro kecil di aku. Bentar. Oke. Ini tampilannya aku jadi Nah, bingung. hah? Halo, halo. Ya halo, Sinyal selamat aman ya Om sore. ya? Insya Suaraku Allah kedengeran aman. jelas nggak? Jelas-jelas tadi agak suara sedikit aja yang kurang jelas. Sekarang udah jelas nih. Oke, nah karena Om Andro Ya. udah di sini, jadi mau kasih tahu dikit kalau Om Andro ini salah satu hero dari It's Gua juga. Dan hari ini karena temanya masih awal tahun ya Om, masih tahun baru, Nah, kayak masih nggak tahun lengkap baru. kalau nggak ngomongin resolusi sehat atau resolusi lah, nggak usah resolusi Ya, sehat. Biasanya yang umumnya bener. kan resolusi dulu gitu. Nah Mm-mm. karena ini yang ngebahas It's Gua, jadi kita bahas resolusi sehat 2021. Oke. Apalagi di masa pandemi ini. Nah, mungkin Om Andro boleh kenalin dulu nih, Om Andro Oh dari ya, kenalan mana, dulu ya. sama sahabat saya semua. Oke, jadi kenalan dulu ya. Mungkin ada yang belum kenal. Perkenalkan saya Andro. Ya dipanggil Om itu sebenarnya nggak sengaja karena itu Nah, panggilan keponakan gitu ya, bukan nama. Keponakan manggil saya ke Om Andro. Terus pas iseng-iseng ngecek ternyata domainnya masih ada. Jadi saya ambil domain Om Andro itu sih. Jadi boleh manggil nama, boleh manggil Mas, boleh manggil Pak, boleh manggil Om, terserah. Yang penting santai gitu ya. Terus kebetulan saya itu host di Ngobrol Digital Marketing yang selama kurang lebih setahun 2 tahun ini sedang seneng ngulik yang namanya productivity. Jadi masalah productivity karena saya lihat eh, apalagi kalau udah mulai berumur ya Karin ya. Biasanya kita mulai berpikir tuh kalau kalau teman-teman ada yang masih umur 25 kan ada yang namanya quarter life crisis ya. Nah, di ya. umur 30 itu ternyata krisisnya lebih banyak gitu loh. Wah, kok apalagi zaman sekarang itu Masya Allah. Jadi ketahuan Kadang-kadang dong umurnya. ya saya udah lebih 30-an, lagi menuju ke 40 dan mikir-mikir jadinya gitu Karin. Wah, udah seumur segini kok masih pencapaiannya masih sedikit gitu ya. Jadi ceritanya itulah kenapa yang membuat saya meng-create yang namanya proud activity. Jadi ada dua kata di situ, proud P R O U D atau membanggakan activity. Hmm. Jadi karena udah umur segini, saya berpikir bagaimana kalau saya bisa mencari apa sih yang membuat saya proud, ataupun kalau nanti membuat keluarga saya proud, membanggakan gitu kan. Nah, begitu dicek ternyata proud activity itu kalau dibaca cepet jadi productivity gitu. Hmm. Ya, productivity menjadi productivity akhirnya makanya dari situ harapannya teman-teman baik yang siapapun itu di usia berapapun bisa menemukan proud activity-nya masing-masing sehingga bisa menjadi proud activist kayak gitu. Wah, mantap. Berarti anti Ya, mager-mager klub ya Om ya? boleh mager sekali-sekali, jangan kelamaan. Sesekali. Iya, kalau nggak boleh mager itu biasalah namanya kita manusia pasti ada mager-magernya ya. Benar-benar. Eh, Setuju. Benar sekali. Nah, ini gimana ya cara lihat komennya? Oh komennya ya, saya Oke. juga. Ini kita Baru mau update langsung. Instagram jadi tampilannya agak-agak bingung. Iya, saya juga udah lama nggak buka Instagram. Ini apa? Ada update-nya terlalu cepet kayaknya Instagramnya ya. Iya, aku aja agak-agak sedikit bingung ya. Nah, Iya, 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 iya. tadi sempat nanya-nanya Om ke Hmm, audiens kan, mereka ada yang udah oke, bikin resolusi atau belum? Dan ternyata yang oke. jawab ada yang udah Ada, buat ada ya. resolusi. Nah, Oke. karena dari tahun lalu kita udah lumayan lama ya Ah, ngejalanin, ada yang WFH, walaupun banyak juga hmm, yang WFH bener. karena pandemi ini kan. Nah, di situ Iya, kita jadi lebih sadar buat lebih aware sama kesehatan kita. Nah, kenapa betul. itu pakai lagi resolusi buat 2021 ini resolusi Mm-mm, sehat? Karena mungkin kita masih perlu lebih lagi perhatiin kesehatan kita kan. Belum lagi mm-mm. info-info yang beredar makin bikin Iya, nah gitu kan. Kalau katanya Pulau Jawa mau mau ini lagi ya.
Mau lockdown lagi Iya, ya? mau PSBB lagi katanya. Ya. Iya, 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 Nah, semoga itu aman-aman. dia. Nah, kalau ngomongin soal resolusi sehat, Om, apa sih resolusi tahun 2021 ini bagi Om Andro dan kenapa harus bikin resolusi sehat menurut Om Andro? Oke, jadi ada beberapa yang perlu dibahas dulu ya sebelum ke resolusi sehat nih. Karena resolusi sehat itu sebagian kecil dari keseluruhan menurut saya. Jadi yang pertama 2020 ke 2021 itu sepertinya memang pola ya berulang bahwa setiap satu dekade akan ada sesuatu yang besar. Nah, kebetulan di 2020 kayak kita tuh di reset gitu loh, semuanya tuh di reset gitu kan. Zaman dulu mau ngajakin orang live kayak gini tuh susah banget gitu kan. Sekarang Iya. udah biasa aja gitu kan. Bahkan mungkin ada beberapa yang teman-teman kadang Zoom meeting tuh sampai 3 gitu kan. Satu Zoom sama bisnis A, satu Zoom sama kantor, yang satu Zoom sama anak-anak gitu kan sambil bantuin PR. Ada yang mungkin mama kayak gitu ya. Nah, artinya dunia sudah berubah. Akhirnya, nah bagi saya sendiri, temanya 2021 itu adalah Rise and Revolution gitu. Kayak lagu ya, bangkit dan kita harus merevolusi, bukan kayak revolusi yang macam-macam sih, tapi lebih merevolusi diri kita sendiri, pola kerja kita, kemudian mindsetnya kita. Karena sampai sekarang banyak yang masih belum move on gitu, Karin, bahwa nggak terima gitu bahwa dunia sudah berubah gitu loh. Jadi masih kayak yang ini kapan selesainya pandemi, ini kapan anak sekolah lagi gitu kan. Itu terutama yang di Katanya sekitar saya. 2020 pengennya skip aja gitu. 2020 udah otomatis ke skip nih, 2021 yang di hadapan mata kan. Ya 2020 itu emang kayak kayak di reset, namanya juga nol kan, 2020 belakangnya nol. Nah sekarang 2021, nah artinya Adi adalah tahunnya bangkit nih teman-teman, kan berdiri kalau 2021 Benar. kan. Jadi harus bangkit dari 2021, nah merencanakannya dari sekarang, termasuk bikin resolusi. Nah resolusi itu bisa menjadi seperti guidebooknya kita, gimana minimal 2021 sampai 10 tahun ke depan itu kita punya guide ya. Walaupun nih sebenarnya dunia itu berubah terlalu cepat untuk dikejar oleh sebuah resolusi. Jadi cara orang bikin resolusi juga udah berubah. Bayangkan gini, biasanya dulu orang bikin resolusi kan begini ya, 2021 tuh liburan, tanggal 25, 26, 27 liburan, bawa piece of paper atau bawa agenda, terus menyepi kemana gitu kan. Habis itu ada kembang api nulis resolusi 2021 satu-satu ditulis gitu kan. Setelah Ada yang itu ngalamin bukunya nggak tuh? nah ada yang begitu nggak tuh gitu. Itu zaman dulu tuh biasa begitu tuh. Setelah itu bukunya hilang gitu kan, atau kertasnya hilang. Kalaupun nggak hilang, bukunya nggak pernah dibuka lagi sampai tahun berikutnya. Atau malah pas 5 tahun berikutnya, kok saya pernah nulis ini ya, saya nggak ingat nulis ini di mana. Nah itu tahun dulu gitu loh. Kalau sekarang cara bikin resolusi juga udah berubah. Jadi resolusi itu harus fleksibel kalau menurut saya gitu. Maksudnya bukan targetnya yang fleksibel ya. Misalnya kita nulis gitu kan, terus ada perubahan kayak kemarin mungkin 2020 kan kita nggak tahu tuh di Januari, Februari, Maret ada pandemi kan nggak tahu. Nah begitu terjadi pandemi harusnya langsung dirubah tuh resolusinya. Nah saya juga termasuk yang telat tuh merubahnya gitu kan. Tahun 2020 itu awal tahunnya bikin apa, Februari, Maret, nah baru nyadar lagi bulan Juni, oh ini udah nggak bisa berubah nih, harus menyiapkan. Telat lagi sampai Oktober, maka dari tahun Oktober kemarin saya nyiapin 2021 resolusinya apa, seperti itu. Termasuk akhirnya menyiapkan sehat gitu kan. Dulu sebagai salah satu hero di It's Buah, kita sempat mau bikin habit challenge ya, healthy habit challenge. Karena itu bagi saya adalah sesuatu yang disiapkan dari jauh-jauh hari, termasuk kesehatan. Apalagi dengan gaya hidup sekarang, kita lebih banyak makan di rumah gitu ya. Nggak bisa dipungkiri lah bahwa kesehatan itu adalah salah satu tonggak penting biar kita bisa beraktivitas dengan lancar setiap harinya. Seperti itu.
Oke. Ini udah ada yang nanya aja nih di Wah, Q&A box. boleh. Oh ini ada yang, oh begini caranya. Nah, kalau menurut Om Andro apa aja sih yang masih menjadi fokus resolusi kita Hmm, untuk diperbaharui di tahun baru mm-mm. gitu? Yang Apalagi di fokus masa ya. pandemi ini ya, Mm-mm. melihat situasi kondisi yang kita harus fleksibel. Nah, itu kira-kira apa Mm-mm. aja menurut Om Andro yang perlu diperbaharui? Yang perlu diperbaharui pertama itu softwarenya, Karin. Sebelum software, oke, ada beberapa sih. Saya mau ngambil istilah komputer, pakai istilah komputer aja ya. Karena Wah, manusia kan saking canggihnya pakai istilah komputer atau istilah HP deh gitu kan. Yang pertama di sana tuh ada tiga kan, ada hardware, ada operating system, ada software. Nah kalau di HP kan ada hardwarenya, ya kan, spesifikasinya misalkan sekarang pakai prosesor apa nih gitu kan, kameranya berapa megapiksel gitu kan. Nah itu kan hardwarenya. Kalau operating sistemnya tuh apakah pakai Android, Androidnya versi berapa, atau kalau komputer pakai Windows atau Windowsnya versi berapa. Nah kalau software atau aplikasi kan banyak. Nah yang pertama diperbaharui itu kalau software, kayak kalau hardware kayaknya update-nya agak susah ya Karin ya. Cuma bisa dijaga ya. Karena kita kan nggak bisa. Nah, hardware itulah kita menjaganya dengan resolusi sehat, dengan makan yang baik, dengan olahraga, dengan menjaga tidur. Itu penting banget jaga iya. tidur ternyata. Menjaga tidur, kemudian mempunyai aktivitas-aktivitas yang menantang, bikin stres, ya. Karena manusia itu kalau nggak ada aktivitas menantang, dia jadinya hidupnya nggak berwarna. Nah, tetapi di satu pihak juga harus mempunyai aktivitas yang rileks. Jadi ada stres, ada yang bikin stres, ada yang bikin rileks. Jadi balance gitu. Terus itu hardware-nya. Terus kalau operating system-nya, nah saya akan menekankan sedikit lebih banyak di operating system nih Karin. Karena banyak yang tidak mengupgrade operating systemnya. Contohnya begini, kita biasanya resolusi goal target itu sebenarnya seperti aplikasi atau software. Jadi kita misalkan di 2021 bikin software atau bikin resolusi, saya ingin misalnya apa deh, saya minta dari teman-teman deh biar ada gambaran yang lebih konkret ya. Apa nih boleh disebutin teman-teman yang nyimak resolusi 2021-nya apa salah satunya? Mau kurus misalnya. Oke, pengen kurus terus bisa tidur Bisa sebelum jam ya. 12 malam, terus apa Bisa lagi? Oke, ada yang mau punya bisnis dengan omset sekian sekian sekian. Terus apa lagi? Pengen membaca, misalkan. Mungkin ada yang pengen sedekah, pengen dekat dengan Mungkin pengen keluarga. detox Om. Pengen detox, bener. Itu perlu dimasukin juga biar hardware-nya di detox cleansing ya. Terus apa lagi? Nih, kan banyak tuh aplikasi-aplikasi yang kita install ke dalam diri kita. Nah, yang seringnya dilupakan tuh ada yang pengen olahraga tiap hari itu Karin. Nah, misalkan begitu kan ada. Coba tuh banyak sekali resolusi yang ingin kita capai atau aplikasi yang kita install, tapi seringnya kita melupakan bahwa operating sistemnya belum di-upgrade. Kebayang ya, kalau teman-teman misalkan kayak sekarang nih yang lagi heboh di HP Android katanya WhatsApp bakal ngilang. Kenapa? Yang dia bakal ngilang di operating system Android yang versi Yang 5 lama. ke bawah gitu kan. Iya, Kenapa? Karena versi 5 ke bawah nggak bakal kuat gitu benar-benar. ngangkat si aplikasi WhatsApp gitu ya. Begitu juga ternyata kalau ada teman-teman yang suka Windows, banyak install aplikasi ternyata Windowsnya masih pakai Windows 95 tuh. Nah, memorinya sekarang aja kalau HP memorinya 4 giga gitu itu udah mulai ngeselin ya. Iya, Masih bisa benar dipakai Om. sih, masih ngeselin gitu loh. Sekarang kalau beli HP Kayaknya baru udah nggak ada minimal. rasanya lagi Om. Iya, dulu itu cepet banget. Sekarang kenapa ngeselin begini nih HP gitu. Memorinya 4 giga padahal. Setelah saya cek laptop saya yang tahun 2000
15 kemarin itu memorinya 4 giga juga. Ini HP sama laptop sama memorinya. Pantesan laptopnya lebih ngeselin daripada HP saya. Nah, itulah maksud saya, operating system perlu di-upgrade. Makanya live operating system itu adalah di-upgrade dulu sebelum resolusinya. Jadi kita upgrade dulu apa? Mindsetnya, kemudian lebih ke arah cara berpikir, cara mentalnya gitu, mental toughness di-upgrade. Jadi ketika sudah di-upgrade, program apapun yang kita install di tahun 2021, resolusi apapun yang ingin kita kejar di 2021, itu dengan mudah dilibas dengan operating system yang baru dan hardware yang telah di-upgrade atau dijaga dengan baik. Begitu Karin, itu perumpamaannya. Nah, mungkin kita boleh nih jawab satu pertanyaan deh. Oh iya boleh. Ini deh. Kebaca nggak Om? Oke, sebentar. Kali ke atas ya. Ada yang bertanya tadi di depan di atas tuh. Iya, orangnya sama. Excited Ya, nih. Mbak Selaksarindu Kak ya. Alma. Oh, Kak Alma. Oke, Kak Alma biar bisa konsisten dengan resolusi kita dan bisa merealisasikan resolusi sesuai rencana. Nah, ini pertanyaan seru banget ini. Baru tadi siang saya cerita-cerita di grup resolusi 2021 Starts Here ya. Nah, resolusi itu biar konsisten, pertama terima dulu bahwa konsistensi adalah satu hal yang paling sulit di muka bumi. Sama halnya dengan fokus. Itu dua pertanyaan, Mas. Dua alasan yang sering diungkapkan ketika kita mengalami kegagalan. Bener nggak? Saya nggak bisa fokus dan saya nggak bisa konsisten. Itu udah kayak kembar tuh, kemana-mana berdua. Kalau nggak fokus temennya nggak konsisten. Iya udah kayak perangko sama amplopnya gitu. Udah kemana-mana berdua gitu soalnya. Saya nggak fokus dan saya nggak konsisten. Nah jadi saya akan bahas konsisten dulu ya. Bisa saya akan bahas fokusnya. Masalah konsistensi itu adalah satu hal yang memang paling sulit dilakukan. Nah bahkan di kami juga di agama Islam itu sempat disebutin bahwa yang paling susah itu adalah konsistensi atau istiqomah. Jadi diterima dulu bahwa konsistensi itu memang sangat susah. Nah, setelah tahu nih begitu susahnya, baru kemudian kita rencanakan planningnya, strateginya gimana biar bisa dieksekusi. Contohnya misalkan Mbak Salma tadi pengen lari pagi ya, di bawah itu pengen lari pagi kalau nggak salah, pengen lari pagi tiap hari. Nah, pertanyaannya biar bisa lari pagi apa aja yang perlu disiapkan. Kemudian sebuah kegiatan itu bisa konsisten dilakukan apabila kita breakdown ke paling kecil dan paling mudah. Contoh gini, kalau lari pagi itu masih umum, ya enggak? Terus biar lebih spesifik misalkan, saya mau lari pagi selama 1 jam atau 10 kilo sehari. Nah coba dibayangin, kalau mau lari pagi selama 1 jam sehari, itu berat nggak? Sebelum melakukannya itu berat nggak? Dibayangin pasti berat duluan. Berat dong, sejam loh. Apalagi malamnya capek, begadang gitu kan, pasti kebayangnya. Belum dilakuin Om. Tapi bayanginnya udah berat. Nah itu lebih ke, mager. Nah mager, padahal tekniknya jangan begitu. Tekniknya justru ya diperkecil sampai ketika membayangannya gampang lah itu kayak gitu. Jadi kalau lari pagi 1 jam sehari tiap pagi itu susah, maka diperkecil sampai mana? Gimana kalau lari pagi pokoknya 5 menit gitu, bisa nggak lari pagi 5 menit setiap hari? Nah kalau 5 menit kan gampang ya. Iya. Kebayangnya gitu kan, pokoknya apapun yang terjadi. Hah? Ya nanti masalah nanggungnya itu nggak masalah Karin. Tapi yang penting ketika kita mau melakukan sesuatunya, dalam pikiran kita itu gampang kok, cuma 5 menit gitu kan. Wah saya nggak punya waktu nih, buru-buru gitu. Iya, kalau emang nggak punya waktu kan kadang-kadang repot harus ganti baju dan sebagainya. Udah pokoknya kalaupun emang nggak sempet ngapa-ngapain, bangun tidur udah telat ke kantor, udah deh langsung lari gitu kan, keluar rumah 5 menit keliling-keliling balik lagi kan, udah
udah ini ya, udah terselesaikan itu ininya, goalnya kan. Nah, terus jadikan kegiatan lari pagi itu menjadi sebuah identitas. Contoh gini, kalau Gimana tuh? kita gini, kalau saya ingin lari tiap pagi. Biasanya orang yang lari tiap pagi itu siapa sih yang Yang bangun melakukan pagi dong. kebiasaan? Enggak, misalkan nih contohnya atlet, dia pasti akan, oh Oh, saya atlet nih, masa saya nggak lari pagi kan begitu. Misalkan atlet lari nggak benar-benar. lari pagi, misalkan begitu. Nah itu identitasnya karena dia adalah seorang atlet, maka dia lari pagi tiap hari. Nah jadikan kegiatan itu menjadi sebuah identitas bagi diri kita. Contohnya, saya adalah atlet lari, maka saya akan lari pagi tiap hari. Tapi kalau kita bukan atlet gimana? Maka kita jadikan identitasnya. Contohnya begini, saya adalah orang yang menjaga kesehatan tubuh. Saya adalah orang yang mengemban amanah untuk menjaga kesehatan tubuh saya. Nah, begitu itu menjadi identitas, lari pagi 5 menit udah ringan, tapi juga menjadi sebuah identitas gitu. Oh, saya memang orang yang, wah saya nggak lengkap nih, kan gitu ya. Pernah sih nggak sih, Iya, Karin, iya. tiba-tiba kayak, aduh nggak enak badan saya nih, kenapa? Saya udah nggak lari 3 hari gitu. Padahal cuma, emang kenapa kamu gak lari? Ya karena saya kan orang yang sehat. Saya tuh orang yang suka menjaga. Saya adalah orang yang menjaga kesehatan dengan lari pagi. Makanya tiba-tiba badan kita tuh kayak nagih sendiri. Wah udah Mhm. lama nggak lari gitu kan. Nah itu menjadi identitas ya. Yang ketiga saran saya, gunakan alat bantu yang namanya habit tracker. Nah, dengan habit tracker ini kita bisa tracking kegiatan-kegiatan tadi. Ketika sesuatu itu kita tulis, otak kita juga akan jadikan seperti game gitu, seperti game bahwa kalau kita komplit ya teman-teman, kalau suka main game kan itu kayak kalau nggak 1 hari nggak check in buka gamenya kan ada yang hilang tuh, entah poinnya, entah Iya, apanya ya. benar. Nah, jadikan itu kegiatan kita itu fun ya. Funnya bagaimana? Jadikan seperti game. Kita check in tiap hari. Bagaimana check in tiap harinya? Menggunakan yang namanya habit tracker. Bisa habit tracker yang misalkan digital, banyak aplikasinya. Kalau saya sendiri pakai habit tracker yang saya tempel nih di sini, di belakang itu ada habit tracker. Biar kelihatan. Jadi kalau bolong Wah, kelihatan langsung ya tuh kelihatan gitu. dong. Iya, kelihatan. Nah, itu bebas lah mau pakai aplikasi, mau pakai kertas. Kalau nggak salah, It's Buah sudah punya habit tracker juga ya. Nanti kalau ada yang mau bisa Bener, minta. ada. Heeh, gitu. Atau Itu kalau untuk susah bikin to-do list sendiri. ya to tulis sendiri. Jadi kalau habit tracker ya contohnya seperti ini. Ini sebutlah minggu ini saya belum bikin nih bulan ini habit tracker ya. Kemarin masih liburan. Wah, Ya, tinggal seperti ini nanti bisa diminta sama It's Buah. untuk Contohnya. sahabat sehat yang mau minta, boleh DM It's Mini It's Buah. Iya, boleh. Jadi itu untuk konsistensinya. Nah, bagaimana merealisasikan resolusi sesuai rencana? Resolusi ini balik ke yang tadi cerita ya. Biasanya kita bikin awal tahun, habis itu kita lupa, bener nggak? Iya. Karena kita anggap resolusi itu kayak doa, bukan doa juga sih, kayak kita tulis, kemudian kita serahkan kepada semesta untuk mewujudkannya gitu loh. Ada yang sering begitu Tanpa nggak ya? aksi. Iya gitu kan, dan berharap itu mestakung, semesta mendukung atau Allah yang kabulkan gitu kan. Tapi kita nggak ngapa-ngapain gitu loh. Padahal biar terrealisasi ya kita bisa mengambil part lebih banyak. Contohnya resolusi itu dijadikan di breakdown menjadi target seperti bulanan atau quarter dulu nih, per quarter per 3 bulan, kemudian per bulan, per minggu, kemudian per hari. Nah setelah itu menjadi sesuatu yang bisa ditargetkan, baru kita lakukan tiap hari. Contohnya gini, resolusi tadi kan lari pagi itu kan kegiatan harian ya. Lari pagi tadi kan kegiatan harian tuh, daily activity-nya kan. Itu Yes, yes. sebenarnya resolusi utamanya mungkin bukan lari pagi, tapi lebih ke saya ingin menjaga berat badan di BMI-nya berapa, misalkan seperti itu. Atau saya ingin turun katakanlah 10 kilo tahun ini, misalkan begitu kan. Berarti kegiatan hariannya adalah lari. Lari tiap hari atau lari 2-3 kali seminggu seperti itu. Jadi setelah
kemudian kita cek tiap hari gitu kan, kita cek tiap hari. Kalaupun berat badan, kalau agak takut ngecek tiap harinya, tiap minggu lah ya ngeceknya ya. Karena ada yang takut Karin tuh berat badannya naik turun naik turun naik turun. Nah, yoyo. Iya, padahal memang begitu berat badan, kita minum aja langsung naik kan. Gitu. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari Kak Alma ya. Jadi pertama tadi itu dibikin habit trackernya, kemudian Mungkin dijadikan ada yang udah identitas. punya, udah nggak make juga habit tracker, atau ada yang mau minta ke It's Buah siap menyediakan Boleh. habit sehat. Oke. Nah, kalau menurut Om Andrew biasanya apa aja sih Om yang resolusi-resolusi kita yang rata-rata gagal, dan kira-kira gimana tuh solusinya? Yang rata-rata gagal ya, biasanya sih resolusi yang gagal itu ya secara umum berhubungan dengan target-target yang terlalu besar. Biasanya, kenapa? Ada beda antara resolusi dengan dream ya. Biasanya kan begitu tuh. Ada yang bikin dream ya. Saya pingin misalkan punya rumah, naik haji, jalan-jalan ke luar negeri gitu kan. Nggak salah. Tapi kadang-kadang antara dream dan resolusi itu bercampur baur. Sedangkan kalau resolusi itu bisa dibilang target 1 tahun ini apa. Iya. Bahkan sebenarnya kalaupun mau dibeda-bedakan lagi, ada yang namanya resolusi, ada yang namanya target, ada yang namanya goal, ada yang namanya impian, dream, ada yang namanya wishlist, ada yang namanya visi hidup. Itu beda-beda. Nah, kita belum tahu jenis kelaminnya sehingga kadang-kadang susah mengkategorisasikannya. Misalkan begini, contoh, pengen punya rumah 2021. Nah, kira-kira mungkin nggak tuh dicapai tahun 2021 punya rumah? Ya. Ah? Nah, Make sense ya itu mungkin. resolusinya. Nah, make sense atau tidaknya kan tergantung dengan kondisi kita masing-masing saat ini ya. Kalau katakanlah masih mahasiswa, pengen punya rumah di tahun 2021, impian itu, kalau saya jatuhnya itu maksudnya ke impian. Nah, kalaupun memang dikerjakan, di breakdown nih, buat nyicil rumah misalkan, bisa saja mahasiswa misalkan punya bisnis, katakanlah kalau untuk nyicil DP rumah sekarang berapa gitu kan, atau kalau mau beli cash berarti harus nabung berapa tiap hari. Nah, itu kan menjadi sebuah resolusi dipecah menjadi target. Contoh, misalkan rumahnya nilainya misalkan aja nih 1,2 miliar. 2021 pengen punya rumah senilai 1,2 miliar, berarti tiap bulan dia harus menyimpan 1,1 miliar dong. Nah, kalau mahasiswa bisa nggak kira-kira menyimpan 1 miliar sebulan? Ya tergantung, mungkin ada yang bisa. Nah, itu kembali ke kita masing-masing, bukan orang lain. Kalau memang kira-kira make sense sih saya dapat 1 miliar sebulan, ya silahkan dijadiin resolusi. Kalau nggak make sense, jadikan itu katakanlah resolusi 5 tahun. Oh, dalam waktu 5 tahun saya akan mempunyai rumah nilainya 1,2 miliar. Misalkan seperti itu. Jadi kita antara yang kita inginkan dengan yang kita kerjakan tiap hari itu harus nyambung. Nyambungnya bagaimana? Nyambungnya adalah kalau memang kita pengen punya rumah 1 miliar, ya mungkin lebih make sense lagi misalkan dicari 10 tahun ya, biar saya gampang ngitungnya juga nih. Berarti 10 nilai rumahnya 10 miliar, berarti 1,2 miliar setahun. Nah, sebulannya cuma 100 juta. Nah, tinggal ini kita dalam 10 tahun, kalau kita melakukan sebuah usaha atau bisnis, pasti deh dapat itu 100 juta sebulan profit, pasti dapat. Karena jangka waktu 10 tahun ya. Nah, ini yang sering dilupain orang. Setelah jadi nih, target saya 100 juta sebulan. Selama setahun ke depan, kalau saya mengumpulkan 100 juta sebulan, maka saya bisa punya rumah. Nah, yang sering orang lupakan adalah dia melakukan di bulan pertama, ya nggak, bisnis, jualan atau apapun, kerja. Terus misalkan kerja nih, baru mulai kerja di bulan pertama, digaji sama orang, katakanlah UMR 3,5 juta, terus dia down. Tahu nggak kenapa? Ya dia baru sebulan,
baru ngumpulin 3,5 juta, sedangkan targetnya adalah 100 juta. Stres nggak tuh? Ataupun kalau bisnis gitu kan, profitnya ternyata 10 juta, tetap stres juga. Kemana 90 jutanya? Nah, ini yang sering dilupakan orang yang namanya compound effect. Compound effect tuh seperti ini ya, seperti bunga berbunga kalau bahasa interestnya. Jadi 1% kita kumpulin, kita kerjakan tiap hari. Biasanya tuh dia akan gini naiknya dari kecil seperti ini, kecil kan 3,5 juta kan mungkin selama 5 tahun pertama kan nggak kelihatan itu duitnya. Tapi kan kita berkarir tuh bisnis 5 tahun. Nah begitu setelah 5 tahun baru akan naik. Nah ini yang disebut dengan compound effect. 1% lebih baik istilahnya. Nanti bisa teman-teman cari, ada bukunya namanya Atomic Habit. Nah dengan compound effect ini kita bekerja itu seperti kita menyimpan energi. Jadi mungkin di awalnya cuma dapat 3,5 juta gitu kan selama 6 bulan, baru naik lagi nanti gajinya jadi 4 juta, kemudian naik lagi menjadi 5 juta. Nah setelah 5 juta kemudian duitnya bisa diputar ke saham dan sebagainya. Nah akhirnya lama-lama kan naik. Nah begitu di 5 tahun baru kerasa nih putarannya gede. Akhirnya lebih deh dari yang tadinya target 100 juta, ternyata di tahun ke-6 penghasilannya ada 150, 100, 200. Nah makanya naiknya lebih cepat. Nah kita sering gagal karena di bulan-bulan pertama kita ingin target yang terlalu besar. Walaupun tadi udah di breakdown, tapi kita perlu realistis juga targetnya. Jadi kalaupun memang saya ingin pengen punya rumah 1 miliar, berapa 1 miliar tadi ya, 10 miliar lupa tadi harganya berapa. Nah di bulan pertama kita ngumpulin gitu ya, pokoknya nggak usah terlalu muluk-muluk juga targetnya di depan, tapi yang penting kita kayak landasan pesawat gitu. Landasan pesawat itu kelihatan ya, kan panjang banget kan landainya kan, begitu udah agak kenceng baru naik gitu. Nggak langsung naik, itu helikopter. Gitu, kebayang lah gambarannya kira-kira, moga-moga. Balik ke topik yang awal Om, konsisten ya kan? Yes. Balik ke topik konsistensi lagi. Nah mungkin kalau belum ada yang bertanya, mau saya bahas tentang fokus nih Karin. Jadi itu dua hal yang tadi ya, sama kayak perangko ya, yang jadi alasan kenapa saya nggak bisa fokus, nggak bisa konsisten. Biasanya dua itu sih. Nah fokus itu, kalau kita mau berusaha fokus di zaman seperti sekarang, itu sama saja dengan kita menentang arus. Tahu nggak kenapa? Kenapa Tom? Karena semua yang diciptakan, yang di sekeliling kita hari ini, itu diciptakan untuk mendistract kita. Bayangin nih Karin, dari rumah mau ke kantor, berapa banyak hal yang tiba-tiba bikin gagal fokus. Padahal cuma mau ke kantor nih. Ya kan, dari rumah banyak kan, tiba-tiba ada baru lewat, ada gorengan enak, mampir dulu dah, gitu kan. Kemudian sampai misalkan kalau naik kereta, saya sering dulu di Jakarta naik kereta gitu kan, iklannya banyak. Itu udah mendistract kita buat fokus kan. Tiba-tiba sampai di mana gitu kan, ada undangan makan siang ada kan undangan makan siang masuk SMS kan. Yuk datang ke tempat makan ini, beli 2 gratis 1 gitu kan. Itu kan undangan makan siang ya. Nah itu promo juga beli 2 gratis 1. Nah itu juga tuh lagi buka story tiba-tiba semua ngajakin, tapi semua ngajakinnya sehat loh, bukan kayak yang lain gitu ya. Jadi semua hal yang diciptakan saat ini oleh TV, oleh media, oleh apapun itu diciptakan disengaja untuk membuat kita ke distract dari apa yang kita lakukan. Kita memang dikondisikan untuk gagal fokus. Nah, kalau kita melawan itu, maka kita akan kehabisan energi gitu loh. Jadi daripada kita kehabisan energi, saya nggak fokus, ya itu udah pastilah. Ibarat kata itu udah nggak bisa dijadiin alasan lagi, karena itu udah pasti terjadi. Sama seperti ini, Karin punya temen nggak orang Jakarta ya, yang kalau telat dia alasannya macet di jalan.
Kayak alasan klise-klise itu banyak banget, Om. Iya saking klisenya kan, tapi udah kayak itu mah kamu bukan alasan gitu loh. Ini Jakarta udah pasti macet loh gitu loh. Ya sama kayak sekarang saya gagal fokus itu bukan alasan karena gagal fokus itu udah pasti kejadian. Nah yang bisa kita lakukan adalah setelah kita tahu nih konsisten dan fokus susah. Tadi kan kalau konsisten udah ada trackingnya ya, trackingnya pakai Iya. habit tracker alatnya. Kalau fokus itu alatnya namanya alignment. Alignment itu menyesuaikan. Jadi kalau emang nah kalau teman-teman di Jakarta sering masuk tol ya, tahu jalan tol? Nah di jalan tol itu pernah nggak teman-teman terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri? Pasti pernah ya, Pas Om ya. pernah, maksudnya pas lagi naik mobil gitu kan, tiba-tiba terlalu ke kanan, itu tiba-tiba mobilnya ini loh, bergoyang-goyang loh, gitu. Kenapa? Sekitar setengah meter dari pembatas tol itu ada tonjolan-tonjolan yang berfungsi untuk mengingatkan bahwa si pengemudi hampir keluar jalur. Makanya pas lewat itu kayak mobilnya ger gitu ya. Itu biar kalau yang ngantuk bangun lagi gitu kan. Atau kalau yang meleng ke kanan dia balik lagi biar nggak nabrak pembatas jalan tol. Nah itu yang disebut dengan alignment. Garis bantu lah penyelaras. Kita harus mengalign tiap hari. Saya bilang tiap hari. Kalau nggak bisa tiap hari minimal tiap minggu. Itu udah minimal banget. Tiap bulan itu udah ampun ya. Kalau sampai teman-teman menghilangnya, nyasarnya sebulan tuh jauh banget loh. Makanya biar nyasarnya nggak terlalu jauh dari kita udah fokus nih mau melakukan sesuatu. Nah kita alignmentnya adalah tiap hari kita cek. Oh saya melenceng nggak dari jalur yang saya tempuh. Evaluasi ya, Om. Evaluasi gitu loh. Tiap minggu ada weekly review-nya. Oh saya kayaknya minggu ini mau fokus ngerjain A gitu kan. Saya mau fokus ngerjain B. Nah itu kan alignment antara daily activity-nya kita dengan target bulanan, dengan target quarter, dengan target resolusi setahunan. Jadi begitu itu align, otomatis melencengnya nggak jauh-jauh kok gitu loh. Kalau targetnya 1 miliar, melencengnya jadi 900 juta gitu-gitulah. Moga-moga ya. Kalau ada yang punya target seperti itu. Nah, oke. Ini kita back to the topic lagi. Kalau menurut Om Andro nih, hari ini kan tema kita itu make the new you, fisik, mental, dan juga makan sehat. Menurut Om Andro itu berkesinambungan nggak sih? Atau bisa kita memperbaharui hanya satu aja, yang lainnya nggak usah gitu. Yang lainnya pending dulu, satu dulu gitu. Oh, Atau satu gimana dulu. menurut Om Andro? Ya itu tantangan juga ya, artinya tantangannya begini. Idealnya tentu semuanya kita improve ya. Bahkan ada 12 aspek sebenarnya dalam hidup yang perlu diimprove. Idealnya semuanya terimprove. Tetapi teman-teman nanti bisa menggunakan teori ini. Ya, teorinya begini. Nama teorinya adalah The One Thing. The One Thing. Ada bukunya juga kok, The One Thing. Satu hal. Tanyakan dalam hati, ya, ketika kita membuat, katakanlah bukan dalam resolusi ya. Kan resolusi otomatis kalau tiga-tiga tadi itu wajib, Karin. Udahlah fisik, mental, kesehatan, apalagi satu lagi misalkan kayak ekonomi gitu kan. Itu juga penting gitu ya. Ada keluarga, ada gaya hidup, ada spiritual, dan semacam itu banyak banget. Tetapi biar nggak bingung nih teman-teman, ketika membuat resolusi bikin aja semuanya dulu apa yang mau diimprove, oke? Nah setelah itu kan kita breakdown quarter. Nah per quarter nih kira-kira quarter ini berarti quarter itu Januari, Februari, Maret, 3 bulan ini apa satu hal yang apabila saya lakukan dan saya selesaikan satu hal ini, maka hal yang lain-lainnya di antara resolusi tadi misalkan ada 10, maka satu hal ini ketika diselesaikan, maka yang 9 tadi jadi lebih mudah dikerjakan atau menjadi tidak perlu dikerjakan lagi. Jadi kan ada 10 resolusinya. Nah kita pilih salah satu nih buat dikerjain selama Januari, Februari, Maret. Kalau satu hal ini kita kerjain dengan fokus, maka yang 9 tadi jadi lebih mudah.
Nah, setelah yang 9 tadi lebih mudah atau bahkan tidak perlu dikerjakan. Seperti itu. Dan itu di breakdown. Di breakdownnya sampai mingguan, sampai bulanan. Tadi kan udah quarter. Nah, bulanannya apa? Nah, bulanannya dari sekian banyak hal, apalagi mingguannya juga. Kalau minggu ini saya ngerjain ini dan ini selesai, maka 3 minggu ke depan hidup saya bahagia. Kenapa? Lebih mudah. Harian juga begitu. Kalau hari ini satu hal ini aja saya selesaikan, maka hari saya bahagia atau hari saya produktif. Nah, itulah teori namanya the one thing. Satu hal yang ketika kita temukan, maka efek-efek lain dalam hidup kita itu akan jadi lebih mudah. Nah, ini akan saya ceritain contoh konkretnya ya. Yang sampai sekarang saya juga masih melakukan satu hal ini. Jadi kan tadi banyak tuh dari yang sekian banyak cerita tentang apa sebagainya. Sebenarnya saya masih melakukan satu hal yang menurut saya fondasi, yaitu mengupgrade operating system. Sampai sekarang ini kayak progress upgrade-nya belum selesai, Karin. Gitu loh. Jadi makanya kadang-kadang kan masih ada error-errornya ya. Error contohnya nih, oh rencananya mau nulis tiap hari, taunya hilang. Oh rencana mau lari tiap hari, gitu kan, taunya nggak jadi. Gitu-gitu kan ada error-errornya tuh. Tetapi saya merasakan begitu saya fokus pada mengupgrade operating system ini, minimal dibandingkan dengan 3 bulan lalu itu lumayan banget ininya perkembangannya gitu loh. Jadi karena ya itu beda-beda. Ini contoh konkret aja. Mungkin ada teman-teman, oh saya kayaknya perlu spiritual dulu nih yang perlu saya perbaiki, boleh. Oh saya perlu kesehatan dulu nih saya perbaiki, boleh. Oh saya perlu ekonominya dulu diperbaiki, boleh. Nah itu, tapi the one thing ya teman-teman, itu ada dipilih satu dulu. Kira-kira apa yang apabila ini satu diberesin, yang lain bakal jadi lebih mudah. Seperti itu. Oke. Berarti balik lagi emang kita harus sering-sering evaluasi ya Om. Misalnya Iya, apa aja yang Karin. emang udah dikerjain, apa aja yang oh kayaknya kurang nih, oh kayaknya ini Benar. udahlah, udah kayaknya next aja, next skip aja, skip Ya, gitu. nah ini juga bener nih pertanyaan apa ya, komentarnya Karin ini bener banget ya. Dan saya juga ketika tahu ini saya jadi lebih bahagia hidupnya, Karin. Tahu nggak Kenapa gitu? ilmu yang paling susah itu adalah ilmu namanya move on. Kenapa gitu Om? Karena gini, begitu kita evaluasi, kita itu terjebak antara menyalahkan diri sendiri, ya kan? Kenapa? Misalkan nih, tiba-tiba, katakanlah kemarin kan pada liburan kan ya, Ya. seminggu, 2 minggu liburan. Nah, biasanya begitu sampai pulang ke rumah itu kerjaan numpuk, banyak banget gitu loh. Nah, kita akhirnya stres sendiri. Nah, kita nggak bisa move on. Mana yang kerjaan-kerjaan yang memang udah harus let it go aja. Udah, saya nggak bakal bisa ngerjain ini nih. Lupakan. Misalkan target kemarin, oh ini minggu lalu katanya mau lari 100 kilo, ternyata cuma tercapai 96 kilo, dikit 4 lagi. Nah, itu nggak bisa di move onin gitu. Padahal udah lewat gitu loh. Jadi di move onin Benar. aja. Kalau kita misalkan bikin to-do list harian dan ternyata to-do listnya itu nggak selesai hari itu, jangan disesali. Tinggal pilih, Benar. dipindahkan ke hari ini atau dihapus aja. Kalau emang kayaknya ini nggak penting-penting amat, udah hapus aja. Nggak Karena usah terlalu dibawa berat ya Om ya. nggak usah terlalu dibawa berat, iya. Jadi every day is a new day gitu. Jadi kalau tiap hari kita mau merencanakan sesuatu tiap hari gitu kan, ya udah fokusnya adalah apa yang bisa what is the one thing, apa satu hal yang apabila dilakukan hari ini ya akan jadi lebih baik buat besok-besoknya. Yang kemarin gimana? Lupakan hal yang kemarin. Ya kalau memang penting banget digeser lah ya, digeser ke hari ini. Terus nanti biasanya kalau saking pentingnya tuh digeser terus, setiap hari tugasnya geser, hari ini gitu-gitu ya. Ya itu masih kejadian juga. Nggak apa-apa, itu proses. Tapi intinya adalah kalau kita punya target yang memang itu sudah terlewatkan ya, atau misalkan seminggu ini seringnya nih kayak gini to-do list saya ini kalau diperhati ini bolongnya setengah bulan loh, Karin.
dari tanggal 17 sampai tanggal 31 itu bolong. Kan di jalan banyak ya liburan ya. Nah ini kalau nggak di move onin, aduh ini kenapa bolong, begitu aja sih gitu loh. Ya nggak usah terlalu berat dipikirin. Yang bolong biarlah bolong. Kita fokus untuk ini seperti ini. Salah satu pertanyaan juga yang di grup tadi adalah gimana kalau saya udah sampai tanggal 7 kok belum bikin resolusi? Ya emang kenapa? Kan cuma hilang 6 hari dari 1 tahun kan. Lupakan aja itu yang 6 hari yang lalu, bikin resolusi sekarang. Ataupun kalau habit tracker begitu, nih udah tanggal 7 gitu kan, habit tracker masih kosong belum dibikin, terus gimana? Ya udah, kita mulai dari tanggal 7, bahkan kalau mulai tanggal 8, yang lalu biarlah berlalu, nggak usah terlalu jadi beban. Seperti itu. Setuju banget Om. Ya. Emang kalau udah berlalu kita mulai lagi aja. Bener, udah start mulai baru aja. Makanya kita perlu schedule ya, template ya. Ada schedule-nya gitu kan. Udah maafkanlah diri Anda yang lalu. Nah, Setidaknya kita berproses daripada nggak sama sekali ya Om ya. bener. Artinya gitu sebenarnya gini, kita itu, nah ini adalah konsep dalam produktivitas juga. Kadang-kadang orang bilang begini, kalau kamu mau maju, kamu harus cari sparring partner. Pernah dengar kayak gitu nggak? Pernah sering. Pernah ya? Kayaknya juga pernah ngalamin gitu. Gimana Ada itu yang kalau cari ngalamin ceritanya? sahabat sehat? Boleh komen nih. Iya. Kalau ada yang ngalamin, ayo cari sparring partner gitu kan. Misalkan nih ada yang saya mau turun nih berat badannya 5 kilo misalkan begitu. Yuk kita kumpul, kita balap-balapan siapa yang turun lebih cepat misalkan kayak gitu. Dan sparring partner berkumpul dengan orang itu bagus-bagus ya. Katanya sih akan membangun rasa berkompetisi gitu ya. Bener nggak? Nah, perlu teman-teman pahami ketika melakukan hal seperti itu, mindsetnya itu ada dua. Jangan terjebak dengan permainan status game istilahnya. Status game itu seperti ini. Seolah-olah kalau kita memang berkompetisi untuk sama-sama turun berat badan, terus yang menang yang turun paling banyak itu yang menang. Dalam olahraga itu namanya status game. Kalau kita balap lomba, yang menang itu cuma 3. Juara 1, juara 2, juara 3. Yang lain kalah, bener nggak? Benar-benar. Nah, kalau teman-teman terjebak dalam status game seperti ini, dalam hidup tuh terjebak status game, maka teman-teman akan, ya, kalau menang senang, tapi kebanyakan menang atau kebanyakan kalah kira-kira. Karena dalam status game itu cuma ada 1 pemenang loh sebenarnya. Yang 2 dan 3 juga kalah sebenarnya kan. Dan ini bisa diterapkan dalam apapun, contohnya dalam bisnis gitu. Jangan terjebak dengan status game. Dalam kesehatan status game juga banyak. Nah, artinya jadinya akan sering kayak ngejar status gitu loh, ngejar ya pansos lah atau apalah gitu kan biar kita menjadi pemenang gitu ya. Nah, jangan terjebak di status game. Yang menurut saya lebih baik adalah sparring partner itu boleh-boleh aja, tapi sparring partner terbaik itu adalah hanya ada 1 orang sparring partner baik, yaitu diri kita yang kemarin. Itu aja patokannya. Jadi jangan berlomba dengan orang lain. Oh, kamu udah turun ya? Berapa turunnya? Aku turun 100 gram. Kok aku cuma turun 50 gram ya? Aku kalah nih gitu ya. Ya kan? Karena udah insecure duluan, bukannya bersyukur. Udah insecure duluan. Apalagi setelah sebulan. Kok kamu langsing banget? Aku masih gini-gini aja. Nah, kenapa? Karena bermain dalam status game. Bahwa ketika kita setelah sebulan melakukan misalkan katakanlah ngatur makanan, diet, olahraga, kita merasa kalah karena kita hasilnya lebih sedikit daripada tetangga sebelah. Padahal coba deh dibandingkan dengan diri kita yang sebulan lalu, kita menang atau kalah. Sebenarnya itu aja. Kalau ternyata sebulan lalu iya sih kayak berat badan saya masih mirip ya, tapi kayaknya energinya lebih enak nih gitu loh. Karena berat badan itu kan banyak komposisinya teman-teman. Ada lemak, ada air gitu kan. Ada apalagi tuh, ada tulang gitu kan. Jadi kalau berat badan tidak berubah, belum tentu teman-teman tidak jadi lebih sehat. Ya, makanya di sini di Isbuah itu benar banget namanya resolusi sehat, bukan resolusi kurus ya.
Iya, Refleksinya karena sama sehat. diri sendiri ya Om, bukan sama orang lain. Bener. Jadi sparring partnernya diri kita sendiri. Pokoknya, nih kamu nih, saya cuma perlu mengalahkan diri saya yang kemarin. Kenapa yang kemarin? Karena yang kemarin nggak bakal bisa dirubah. Mau kita sesali juga, nah ini nyambung ke move on tadi kan. Mau kita sesali juga nggak mungkin. Lebih baik kita maafkan. Udahlah maafin aja. Kok kamu kemarin makan pizza satu loyang sendirian? Ya udah maafin aja kan udah kemarin berlewat. Kok kamu kemarin makan bakso 3 mangkok sendirian? Ya udah maafin aja gitu loh. Maafin aja yang kemarin mah nggak bisa nggak mungkin dibuntain lagi sekarang udah masuk kan. Nah, maka balas dendam terbaik adalah kamu kemarin makan bakso 3 mangkok sendirian kan? Nah, hari ini saya akan lari 10 putaran biar kamu tersiksa gitu loh. Ya, maksudnya begitu ya ibaratnya seperti itu. Oke, kita jabarin deh nih pertanyaan-pertanyaannya. Oke, ini ada satu Ini pertanyaan yang belum kejawabnya kayak Karin nih. ada banyak Om. Dari Oh, ada banyak ya? Boleh. Oke, Mana ini yang mau dijawab pertanyaannya dulu? kebaca nggak ya? Oke, Yang mana? anak Yang aku dari nggak suka sama sayuran, terus BAB juga kadang 2 hari sekali, terus dia jadi sering sariawan. Wah ini para minum jus berarti. Ya kurang serat. Ini kalau ini lebih nanti bisa tanya sama nutrisionis Eats buah ya. Jadi ada nutrisionis Eats buah nanti bisa ditanya sama Karin untuk konsultasi sama nutrisionisnya langsung Yes. Mbak Arifin karena ini kan berarti sudah ini ya kalau agak kurang BAB itu biasa kurang serat sih setahu saya kurang buah kurang serat jadi Nah, kurang mungkin minum sebelum juga. itu bisa ini Om nonton IG Live It's Buah yang bertema dengan Oh iya anak bener atau ngomongin ada buah dan ya. sayur itu banyak. Jadi Iya benar bisa benar kalian benar. tonton di IGTV. Jadi nggak Ya ganggu tinggal IGTV-nya. tinggal tap digeser ke tab IGTV-nya ya. Benar. Benar sekali. Jadi bisa sangat banyak kan informasi di situ. Jadi sahabat sehat yang mau cari-cari info sebelum nanya langsung kan mungkin belum tentu bisa dapat jawabannya kan sambil ngulik-ngulik. Itu kadang-kadang aku juga cari-cari jawaban dari situ. Oke. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Selaksarin Alma lagi. Om, gimana caranya agar bisa konsisten dengan resolusi kita dan bisa merealisasikan? Dan mulai dari mana? Itu yang tadi Karin. Itu tadi udah ya. Iya udah. Tips diet sehat selama pandemi dong supaya bisa mencapai target dan gak Wah. kebiasaan cheating. Dan nggak kebiasaan cheating ya. Tips biar sehat selama pandemi itu kalau nggak salah kita menyesuaikan sih dengan kebutuhan tubuh kita ya. Artinya tiap orang itu punya pola sendiri masing-masing. Ada yang suka misalkan food combining, ada yang suka vegetarian, ada yang suka keto, ada yang suka DBM ya. Apapun dietnya, apapun pola makannya, biasakan untuk detox dulu di sebuah. Ini sambil promosi ya Karin. Ya itu kalau mau, karena memang pencernaan itu kan ibarat mesin ya, dibersihin dulu. Nah, jadi biar diet sehat, biasanya jaga pola makan, kemudian ya kebutuhan pola makan itu juga macam-macam. Saya sih menyarankan tetap konsultasi sama nutrisionis. Di sebuah ada nutrisionis nanti bisa ditanyakan. Terus biar mencapai target dan nggak kebiasaan cheating, nah ini balik ke habit. Kalau biar nggak cheating sama capai target itu balik ke habit. Pakai Dan habit big tracker aja why. Mbak. Ya, big why. Jadi pakai habit tracker itu untuk mencatat misalkan nih. Boleh kok dicatat. Saya salah satu di sini kan ada tulisannya. Misalkan kita bikin di situ adalah tidak makan di atas jam 8 malam, misalkan begitu. Itu boleh kok dicatat dan kita tracking. Kalau hari ini nggak makan di atas jam 8 malam, kita centang. Di sini centang. Ya. Kemudian kalau 30 hari kita nggak makan di atas jam 8 malam, kurus kok. Bener kan? Bisa 30 hari nggak Benar-benar. makan jam 8 malam. Itu udah kurus lama-lama itu. Udah turun minimal sekilo. Karena musuhnya badan gendut itu biasa makan di atas jam 8 malam. Oke. Terus tuh yang Nah, udah. kebiasaan cheating diganti juga tuh. Kalau mau cheat harus pakai boleh cheating tapi pakai jus es buah, pasti lebih sehat. Setuju banget Om. Itu pasti Iya. boleh.
boleh boleh snacking tapi Sebenarnya pakai jus. cheating sesekali, boleh sesekali. Boleh. Asal Ya pada untuk reward. porsinya. Yang Bener. keseringan itu tiap jam 10 Ah, malam ah. cheating. Ambil donat di kulkas cheating. Iya, Nah itu itu yang tuh yang masih dihilangkan. bahaya. Oke. Nah tapi kira-kira ada nggak nih pertanyaan-pertanyaan yang nempel di Om Andro? Tadi dari Kak Alma itu bagus ya tentang resolusi. Itu cukup cukup mendasar ya. Jadi oke lah kayak punya Kak Alma tadi. Tadi apa ya nomor username-nya? Selaksarindu Oh Alma. iya, Serasa Rindu Alma. Semoga nanti resolusi 2021-nya bisa bisa dieksekusi dengan lebih lebih santuy ya. Anyway, Om Andro tadi belum ngasih tahu resolusi 2021-nya apa. Oh iya, temanya saya itu itu temanya tahun ini adalah Rise and Revolution. Saya sih sebenarnya karena prosesnya adalah ingin benar-benar menjadi orang-orang menjadi produktif dan mengajak bapak-bapak ya terutama. Karena umurnya udah umur bapak-bapak Karin. Jadi biar bahasa nyambung itu saya pengen ngajakin bapak-bapak biar punya proud activity. Nah, selama setahun ini salah satu resolusi saya adalah menciptakan komunitas, menciptakan panduan dan tools buat bapak-bapak yang ingin produktif dalam hidup, berkarya, ya meninggalkan legacy biar nanti bisa membuat anak dan keluarganya bangga seperti itu. Doain ya. Oke, amin, amin semoga Amin. tercapai resolusi 2021-nya. Amin. Nah, buat sahabat sehat, sebenarnya It's Gua juga dari akhir tahun kemarin nawarin paket resolusi sehat. Udah ada Ya, kalender monitoring, ada wah, kaos juga, ada masker juga. Jadi mendukung banget kan buat kita menjalani hidup sehat. Nah, buat teman-teman betul. yang masih berniat, karena dari kalendernya pun beda kan dari tahun sebelumnya dengan tahun ini jauh lebih Hmm. menarik dan bisa ukur BMI juga tiap bulan ya kan. Wah, Biasanya di kalendernya sebuah orang ya. walaupun tujuannya detox sehat tapi tetap timbangan dilihat. Timbangan udah Ya, berapa gitu. Makanya buat teman-teman yang masih mau, sahabat sehat yang masih mau bisa DM It's Me It's Buah. Anyway, boleh. udah nggak kerasa Om, mau 1 jam kita Oh iya, udah ngobrol-ngobrol sejam ya. resolusi sehat, hardware, software, dan perangkat lunak lain. Masya Allah, iya iya iya. Moga-moga nanti ada yang bisa nyambung ya. Nanti bakal di share juga di IGTV dan di YouTube juga, sahabat sehat yang mau nonton ulang juga bisa kalau masih ngawang-ngawang nih, bingung. Oke, Thank you banyak buat Om Andro yang udah nemenin sama-sama. IG Live hari ini dan minggu depan kita masih ngomongin resolusi sehat tapi dengan spesifik tentang kesehatan fisik, mental dan makan sehat. Teman-teman bisa nonton juga jam 4 sore hari Kamis seperti biasa dan ikutin terus follow IG-nya Om Andro juga apa ngobrol Om Andro. digital Om Andro dan Oh, digital Om Andro marketing aja ya Om. dan ngobrol digital marketing ya. Oke. Oke, kita sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Om Andro dan sahabat sehat. Sama-sama. Thanks for having me.